Halo Sobat Jakis, Gias 2020 boleh dihebohkan dengan kedatangan BYD Atto1 sebagai salah satu city car elektrik paling terjangkau di Indonesia. Tapi tahukah kalian, sebenarnya Atto1 tuh punya rival yang bisa banget ngelawan dia. Dan udah ada mobilnya di Gias 2025. Mobilnya adalah ini, dari Jetour, lebih tepatnya Jetour X20e. Salah satu mobil listrik paling terjangkau yang soon akan meramaikan jalanan Indonesia. Formatnya 4 pintu dengan range 300-400 km sekali pengecasan. Kayak gimana detailnya? Dan selega apa kabinnya yang konon lebih lega bahkan dibandingkan BYD Atto1? Yuk kita bahas dalam The All New Jetour X20e. BYD Atto1 gak bisa petantang petetek sendirian karena Jetour sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menjual mobil ini segera di Indonesia. Iya, ini adalah Jetour X20e. Mereka sih bilangnya adalah sebuah compact SUV ya, tapi bagi gue sih nggak terlihat seperti SUV, tapi intinya ini adalah sebuah compact EV. EV perkotaan 4 pintu dengan range 300-400 km yang benar-benar harusnya head to head banget sama si BYD Atto1. Namun Jetour X20 ini menawarkan kelebihan yang justru di kelegaannya karena dia lebih lega dibandingkan si BYD Atto1. Tapi kayak gimana detailnya? Oke, sekarang kita bahas aja si Jetour X20 ini mulai dari eksterior dari belakang seperti biasa. Secara desain memang ini tuh lebih kartunis ya jujur ya, karena proporsinya itu lebih kayak tinggi dan panjang. Dan dia bentuknya tuh fluidik gitu, jadi agak bulat-bulat. Dan ini memang ngingetin gua desainnya, mulai dari bagian pilarnya sampai lampunya, bempernya. Ini tuh mirip seperti Smart #1. Iya, kalau di cosplayin tuh bisa kayaknya. Nah, di bagian belakang dia udah dapat integrated roof, spoiler di bagian atas ini dengan third black stop lamp yang sudah LED, kaca pun antenanya sudah menyatu ke kaca, walaupun kacanya belum ada di fogger belakang ataupun wipernya. Di bagian bawah ada lampu yang seolah menyeberang kanan ke kiri, tapi dia dipotong dengan emblem Jetour di bagian tengah sebelah sininya. Dan ada emblem X20e di bagian sebelah kanannya yang ada imbuhan warna birunya. Nah, di bagian bawahnya, ini juga secara bumper, oke lah, cukup dinamis gitu ya, karena dia ada aksen diffuser di bagian bawah sini yang berwarna hitam, sampai plat nomornya yang diletakkan di bagian bawah sini mirip banget sama Smart #1. Safety, udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Bicara soal taillights, lampunya ini juga lumayan ekspresif karena lampunya ini dia mika bening gini ya, jadi dia nggak merah, tapi bagian dalamnya dia warna hitam dengan lampu senja yang cukup nyentrik. Dia ada satu outline di bawah dan ada bagian panah-panah di bagian atasnya. Yang kalau kalian lihat ini tuh kayak panah ke arah luar gitu ya di bagian sini. Dan ini pun dari lampu senja, lampu rem, lampu sein itu sudah LED. Dan bahkan untuk lampu mundur, dia dipisah di bagian bawah sini dan sudah ada fog lamp belakang di bagian sebelah kanannya, sebelah sini. Lanjut ke bagian samping dari si Jetour X20e. Nah, secara dimensi juga berasa ya kalau mobil ini memang lebih bongsor dibandingkan si BYD Atto1. Karena panjangnya itu mencapai 3,7 meter. Ya, jadi hampir 4 meter dengan tinggi dan lebar di 1,6 meteran. Udah cukup substansial di kelasnya. Dan di bagian samping sini yang menjadi highlightnya adalah pertama-tama ini pilar C-nya yang memang jujur dia agak unik karena dia floating roof. Tapi di bagian sini tuh ada aksen garis-garis dan atapnya seolah teardrop turun ke bagian bawah sini dengan logo Jetour bulat di bagian sininya. Ini lagi-lagi mirip apa? Mirip Smart ya, karena Smart logonya tuh di sini. Nah, sisanya pilarnya sudah di blackout semua, jadi kesannya lumayan rapi dan door handle-nya pun sudah model yang flush. Pas kalian kunci dan kalian jalan, ini otomatis akan retract dan rata ke bodi, menciptakan bodi yang lebih aerodinamis juga. Serta pilihan warna yang ditawarkan untuk si X20 ini juga warnanya lucu-lucu. Salah satunya adalah warna lavender kayak gini ya, yang
belum pernah gue lihat ada di mobil lain apapun warna ungu seperti ini. Nah, ke bagian depan, spionnya, dia sudah model pedestal, jadi tidak dimodifier, dia dimodibody. Memang, dia secara pelipatan masih manual alias model penyet, tapi lipatnya lucu karena dia ke atas gini ya, kayak Odyssey RB gitu. Dan pengaturannya, kacanya sudah elektrik di bagian dalam. Ini pun ada lampu sen di bagian sini, dan ada kamera di bagian bawahnya, karena kameranya sudah 360. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Jetour X20e. Pertama-tama, ini secara ukuran pelek, memang dia nggak gede-gede amat, tapi dia jauh lebih gede dibandingkan EV-EV pesaingnya yang lebih dulu ada, contohnya seperti Wuling REV atau Wuling Bingo EV gitu ya. Ini dia ring 15 inci loh, jadi udah kayak hatchback di tahun 2008-2010-an yang peleknya ring 15. Peleknya memang masih stilis, tapi dia ditutup dengan dop alias aerodisc yang desainnya cukup funky kayak gini ya, dengan logo Jetour di bagian tengahnya. Ban yang dipakai itu Linglong Green Max EP100 EV Special Plus. Memang ban untuk mobil listrik dan ukurannya 165/65 R15. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Bahkan kan dia, walaupun kecil-kecil gini, dia sudah bisa diatur regenerative braking-nya. Sehingga, pas kalian lagi jalan, dia bisa mengambil balik tenaganya untuk mengisi baterainya. Gak lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas soal charging-nya. Nah, charging port dari si Jetour X20 ini ada di bagian fender depan sebelah kanan. Jadi di depan pengemudinya, tinggal dibuka aja. Dan kelihatan kalau mobil ini sudah mengadopsi jenis charger dengan CCS Type 2. Dia bisa AC standard charging dan juga DC fast charging. Jadi gampang dicas di seluruh SPK lu. Gak perlu ada adaptor-adaptoran kayak beberapa rivalnya. Dan mobil ini itu kan ditawarkan dengan dua varian. Varian bawah yang mereka sebut Journey dan varian atas yang mereka sebut Inspira. Dua-duanya secara motor listrik itu serupa. Jadi dia single motor front wheel drive. Tenaganya 54 PS dengan torsi 110 Nm. Yang berbeda ada di bagian baterainya. Kalau untuk varian Journey, itu baterainya di 28 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 305 km. Tapi untuk varian Inspira yang atas, itu baterainya 39 kWh yang bisa bikin jalan sejauh 405 km dalam sekali pengecasan. Kalau udah 400 km lebih, artinya mobil ini udah bisa banget buat lawan BYD atau Watt. Dan sampai lagi kita ke bagian fascia depan dari si Jetour X20e. Nah, di bagian depan sini, sama seperti di belakang, jadi konsepnya itu memang menggabungkan desain fluidik yang ngebulat-bulat dengan aksen yang tajam. Seperti contohnya, lampunya ini yang dari bagian tengah ada tarikan garis ini, something tuh mereka bilang seperti mata elang ya. Jadi kayak tajam meruncing kayak gini. Dan di bagian depan, memang dia nggak ada grill di bagian atas karena kan dia full elektrik, tapi ada logo Jetour yang cukup besar commanding di bagian atas ini. Sisanya, lubang itu hanya ada di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan baterai dan juga AC-AC-an. Banyak juga panel-panel warna body color seperti ini yang bertekstur sehingga memberikan kesan yang premium dan tidak polos. Dan di bagian bawahnya juga ada aksen kayak splitter, kayak body kit gini ya, yang matching sama yang di bagian belakangnya. Nah, bicara soal lampu, seperti yang gue bilang, ini terinspirasi dari mata elang katanya, yang konon di bagian bawah sini kan ada DRL-nya yang sudah LED juga seperti panah, sama seperti lampu di bagian belakangnya. Dan untuk bagian low beam dan main beamnya di sini, ini sudah proyektor LED loh. Ketika yang lain tuh ada beberapa di kelas ini yang masih pakai proyektor halogen. Ini sudah proyektor LED, jadi udah cukup kekinian lah. Walaupun kalau kita lihat di depan sini, ya kalau soal kayak ada atau gimana ya dia nggak ada gitu ya. Tapi secara overall, desain dari si Jetour X20e ini memang terlihat mirip ya dengan Smart #1, tapi itu bukan hal buruk karena #1 sangat cantik di kelasnya. Mobil ini kayak seolah menggabungkan cuteness dari CQQ gitu ya dengan keagresifan dari Smart #1 Brabus. Dengan format 4-door EV city car yang harusnya sangat ideal untuk jalanan Indonesia. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Jetour X20e. Nah, pertama-tama dari pintunya, wih, ini surprising loh. Karena kalau kalian menganggap mobil ini pintunya setipis atau seenteng Wuling REV atau Wuling Bingo, ternyata nggak sama sekali. Ini pintunya terasa cukup berat dan cukup padat gitu ya. Nah, pas masuk juga disambut dengan karpet yang beremboskan Jetour di kanan dan kirinya. Dan
mobil ini sudah format setir kanan. Iya, jadi bener-bener kayaknya mereka udah siap banget deh buat jual ini di Indonesia. Entah skema CKD atau CBU, tapi yang jelas ini sudah setir kanan, jadi udah siap banget nih buat ngaspal. So, begitu jadi serasa duduk di baris pertama dari si Jetour X20e. Kalau kita lihat soal desain interior ya pertama-tama, ini lagi-lagi gue mungkin akan banyak bandingin sama BYD Atto One ya, karena memang head-to-head kompetitornya memang adalah Atto One gitu. Nah, filosofi desain itu beda banget. Kalau di Atto One kan dia mencoba sporty gitu ya, dengan banyak garis-garis segala macem. Kalau di sini itu lebih minimalis dan juga lapang. Kenapa? Karena dengan headroom yang jauh lebih besar, interior ini memang terasa jauh lebih lapang dibandingkan si Atto One. Termasuk walaupun dia masih hard plastik semua ya, wajar sih di kelas dan harga segini gitu ya. Tapi secara desain itu dia cukup flat, yang artinya bikin visibilitasnya pun jadi jumawa dan juga kacanya gede-gede. Makanya kalau dari luar tuh kelihatan lucu gitu ya, mobilnya tuh kayak gede kepala gitu, karena memang visibilitasnya tuh jelas banget ke segala arah. Nah, di bagian dashboardnya dia ada permainan warna-warna yang bikin dia terkesan lebih chic. Kayak contohnya di bagian sini ada warna putih, yang ini metalik loh by the way. Kalau kalian lihat ini kayak ada flake catnya gitu ya. Dan tengahnya ada aksen piano black dengan garis-garis art deco seperti ini. Dipermanis lagi dengan aksen berwarna rose gold yang bikin interiornya jadi nggak terkesan mati gitu ya. Sampai ke detail kecil di bagian sini juga. Di bawahnya ada glove box yang tentunya belum soft opening tapi normal. Yang lucu, kalian lihat di sini ada apa? Ini bisa di flip keluar dan bisa kita tutup lagi kayak gini, yang ini akan langsung berfungsi sebagai hook. Cocok banget buat cewek-cewek yang pengen taruh tas digantungin di sini supaya nggak kotor di bawah. Ini nice touch banget gitu ya. Kalau nggak perlu tinggal kalian lipat lagi, terus kalian tutup. Really nice. Ke bagian tengah, di sini juga kita punya head unit tentunya yang sudah touchscreen, floating display seperti ini, yang secara ukuran juga ini lebih besar dibandingkan si Atto One, karena ini ukurannya 10,25 inci. Dan modelnya widescreen, smooth banget operasionalnya, jadi minim lag. Di bagian kiri ada berbagai kontrol mulai dari home sampai ke untuk musik-musikan, Bluetooth, USB, radio, AC, bisa kalian kontrol di layar, bisa kalian kontrol secara fisik di bagian bawah, Bluetooth teleponi, dan juga berbagai car setting di sini pun ada. Setting lampu yang tentunya sudah auto, driving mode yang ada 4 dari mulai Eco, Normal, Sport, dan Eco Plus pada saat lagi pengen ngirit banget. Regenerative braking bisa disetting, wiper speed bisa kalian setting sampai extreme speed. Dan ada follow me home, auto closing window, tire pressure monitoring system, ESC, EPB, sampai trailer mode, yang artinya mobil ini bisa parkir paralel dan bisa didorong. EPB-nya bisa dimatiin pada saat mobilnya mati. Sisanya semuanya quite typical. Dan kalau kita misalnya ke home, di sini akan terlihat phone interconnect yang sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, yang membuatnya jadi canggih banget, udah oke gitu ya. Dan pastinya kalau kita ke bawah lagi, ini ada controls untuk AC-nya yang masih physical seperti ini. Iya, jadi nice banget. Gak perlu semuanya diatur di layar. Dari fan speed, sampai ke temperature, sampai ke air circulation arah sembur ke kepala, kaki, sampai defogger depan, dia pun juga sudah ada semua. Termasuk di bawah sini ada tombol hazard dan ada AVM alias Around View Monitor, yang artinya dia sudah punya kamera 360. Di kelas ini, punya kamera 360 itu menurut kita udah sesuatu banget, udah nice gitu lah ya. Nah, di bagian kanannya, ini ada engine start stop button. Iya, jadi mobil ini tetap nyalainnya pakai engine start stop button. Jetour bilang itu akan lebih aman ya, jadi nggak kayak asal masuk injek rem atau mobilnya nyelonong. Ini nyalain matinya tetap pakai tombol ala konvensional. Ke bawahnya lagi ada close storage, bisa kalian taruh mungkin karcis atau kembalian yang kecil-kecil, bisa taruh sini tidak terlihat oleh orang. Dan di bawahnya juga ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai buat ngecas, serta ada 2 buah open storage di bagian sini untuk nyimpen barang-barang lagi. Sisanya ini modelnya floating dash, jadi nggak ada interrupsi di bagian tengah. Jadi kalau kalian pengen pindah dari jok kanan ke jok kiri itu nggak perlu keluar, kalian bisa langsung geser gini aja langsung pindah, sangat praktis banget. Dan di bagian tengahnya lagi di sini ada 2 buah cup holder, open storage di bagian belakangnya, dan juga open storage sampai ke baris keduanya.
Ngomongin soal jok, ini joknya lucu nih joknya. Kenapa? Karena walaupun dia masih modal pocong dan gak tebel-tebel amat, normal di harga segini, tapi joknya ini pertama-tama fabric, tapi fabriknya tuh kayak denim gini ya. Jadi fabriknya tuh enak banget dipegangnya, dan dia jahitannya lagi-lagi warnanya rose gold dan ada kombinasi dark gray dengan light gray. Jadi nggak mati interiornya. Pengaturan joknya, walaupun dia masih manual, tapi udah lengkap kok. Di driver dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa. Dan yang gue suka lagi, nah ini nih. Gue sebagai user MG Comet atau Wuling REV, itu selalu merasa bahwa posisi duduk itu ketinggian gitu. Jadi kayak dashboard itu di bawah banget. Nah, di posisi duduk si Jetour X20i ini, jauh lebih normal, jauh lebih natural, terasa seperti mobil. Kalau kita set ke posisi paling bawah, kaki itu bisa duduk selonjoran kayak gini. Yang artinya, ini tuh enak banget nyetirnya, relaxing dan gak awkward posisinya gitu ya. Dan ditambah dengan ruangan yang besar, lihat ruangan kepala gue ada lebih dari 5 jari, bikin interior ini sangat menipu. Dari luar tuh kecil, padahal dalamnya tuh lapang gitu ya. Setirnya, walaupun dia nggak bisa di-adjust sama sekali tilt atau teleskopik, tapi ini posisi defaultnya menurut gue udah pas dengan tinggi rata-rata orang Indo gitu ya. Jadi posisi itu udah enak, nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu kependekan, pas aja. Setirnya palang 2, lagi-lagi dengan aksen rose gold di bagian sininya, termasuk dia pun udah ada tombol-tombol kayak contohnya di bagian kiri ada tombol kayak buat MID, dan di bagian kanan ada tombol untuk audio steering switch mulai dari mode, sync track, volume, gini-gini, Bluetooth teleponi dan voice command, dia pun sudah ada semua. Dan yang bikin mewah lagi, dia tuas personalingnya tuh nggak di sini, tapi di bagian kolom setir sebelah kanan. Dan ini mirip banget sama tuas personaling yang kalian temukan di Mercedes lama atau di Tesla. Jadi kayak bagus gitu ya, kayak rasanya tuh kayak kerasa mahal gitu, dan pas dipegang pun di toggle gini tuh terasa mahal gitu. Jadi nice lah. Dan kalau kita ngesen dia pun otomatis nyala untuk sisi around view monitornya gitu ya. Nice. Walaupun kalau bicara soal speedometer ini memang masih ya pixelated gini aja ya, bukan display full color yang digital atau gimana gitu. Tapi ya untuk keperluan informasi ini sangat mudah dibaca. Kayak contohnya di tengah tuh ada kecepatan berkendara, di bagian kiri ada sisa range, di bagian kanan ada power meter, dan sisanya di bawah-bawah yang bisa kalian cycle. Ini udah lengkap, karena sampai bahkan regen braking juga kalian bisa atur gitu kan. Nah, ke bagian sebelah kanan, di sini ada untuk ngatur spion, yang lagi-lagi, walaupun dia secara lipat belum electric folding, tapi electric adjustment itu nggak disatu-satuin ke layar. Iya, jadi benar-benar masih tombol manual di sini gitu, yang benar-benar sangat berguna karena zaman sekarang banyak yang semuanya dijejeling ke layar. Nyatur spion harus pakai tombol di setir, not ideal. Kalau ini masih ideal, termasuk untuk pengatur ketinggian lampu depan. Nah, ke bagian door trim, itu juga dari bagian atas, dia hitam kombinasi dengan warna ivory atau putih di bagian armrestnya. Dan walaupun di atasnya keras, tapi armrestnya itu jahitan asli dan itu empuk. Iya, jadi armrestnya pas kalian taruh tangan, itu juga empuk. Termasuk power window-nya, itu dia sudah all auto. Iya, misalnya gue buka nih yang bagian sebelah kiri, auto down, dan juga auto up. Iya, sudah all auto. Dan bahkan di tiap buttonnya nyala. Iya, itu jarang tuh. Jadi ada lampunya kalau lagi malam-malam tuh nggak yang nyari power window tuh kayak harus ngeraba-raba gitu ya. Nah, di bawah ada door pocket yang cukup besar, dan juga ada speaker tentunya yang desainnya tuh cantik gitu ya. Dan ngomongin soal speaker, mobil ini secara bawaan sudah dilengkapi dengan 6 speaker. Kalau BYD Atto One kan dia dilengkapi dengan 4 speaker untuk varian yang atas, 2 speaker untuk varian yang bawah. Sedangkan di sini dia sudah 6 speaker, jadi ada 4 speaker masing-masing di bagian pintunya midbus, dan juga udah ada tweeter yang disematkan di bagian pilar sebelah sininya. Jadi udah cukup. Airbag juga dual, ya lagi-lagi di mobil sekecil ini dual ya udah oke lah ya. Ke atas ini ada kaca tengah yang memang day night view masih manual, tapi ini bentuknya cukup unik ya. Kayak perisai gitu bentuknya ya. Kayak logo jili. Wah, tapi kayak gitulah. Jadi ya cukup besar nih kacanya, memberikan visibilitas yang baik, dan atapnya dia berwarna cerah. Jadi memberikan lagi-lagi kabin yang terasa lebih lega.
Di tengah sini ada overhead console yang dimana ada lampu baca yang memang masih bohlam biasa, dan juga ada dua buah sun visor yang masing-masing udah ada card holder, vanity mirror, namun belum ada vanity lampnya. Oke, lanjut bahas soal baris kedua dari si Jetour X20e. Lihatlah, anak di belakang gua sangat excited melihat warna mobil ini yang sangat lucu ya, warna lavender gitu. Pintu belakangnya ini tetap lumayan solid, walaupun tidak seberat yang depan, tapi cukup normal. Dan masuknya juga cukup mudah karena atapnya cukup tinggi. Oke. Nah, Dino Jogis rasa duduk di baris kedua dari si Jetour X20e. Dan pastinya yang langsung terasa di sini adalah perbedaan kelegaan kabin dengan BYD Atto One. Desain BYD Atto One yang terasa tebel dan penuh dan padat membuat interiornya cukup tapi gak lega-lega amat. Di sini ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue yang tadi gue duduk, gue tingginya 170 cm. Gue masih ada legroom 10 jari lebih, ini lebih ya karena masih bisa begini. Jadi memang lega banget, ini nipu banget luarnya. Sama aja kayak atasnya. Atasnya ini masih ada lebih dari 5 jari, jadi benar-benar untuk packaging seperti ini, mobil sekelas ini dengan harga segini, gue belum menemukan mobil yang lebih lega dari ini. Kalian boleh sebutin Wuling Bingo, BYD Atto One, yang mungkin ada lagi tuh yang dari Geely yang sebentar lagi keluar, Giom, Star Wish gitu ya. Itu tetap ini tuh kayak formulanya K-Car. Makanya ini tuh kayak gede banget dalamnya. Gedenya tuh the point kayak ini kayak kegedean gitu. Nah, di bagian belakang sini sama kayak di depan, joknya pun fabric ala-ala denim kayak gini dengan kombinasi light gray dengan dark gray. Jahitannya juga rose gold. Ada Isofix lettering point juga di sini. Jadi kalau kalian pengen bawa child seat dengan sangat mudah bisa dicolokin karena ini lagi-lagi ruangannya gede. Dan di bagian belakang kalian dapat 3 buah headrest yang bisa di-adjust ketinggiannya seperti ini. Walaupun gua saranin sih berdua lebih ideal ya. Karena mobil ini walaupun dia tinggi dan lega ke depan, tapi dia nggak yang terlalu lebar. Kalau kalian ke bagian duduk di tengah, memang ini rata floornya. Jadi kalian tetap bisa taruh kaki seperti ini. Cukup nyaman. Tapi memang di tengah sini kalau bisa ya anak kecil aja gitu. Kalau kalian orang dewasa, duduk berdua ini jauh lebih proper menurut kita. Enak, lega. Duduknya tuh kayak duduk di ruang tamu gitu ya. Kayak, namun, memang kelegaannya itu adalah senjata utamanya. Karena kalau kita bicara soal fitur di belakang sini, ya tidak ada fitur apa-apa. Kayak penyimpanan di backseat pocket aja tidak ada gitu ya. Di door trim, untungnya, itu sama kayak di depan. Jadi door trimnya sendiri dia kombinasi antara hitam dengan ivory. Dan di ivory-nya itu tetap soft touch sampai ke baris kedua. Jadi soft touch-nya depan dan belakang. Dan kalau kita cek ke bagian power window-nya, sama kayak di depan. Dia tetap nyala untuk button power window-nya. Dan juga tetap all auto. Jadi auto up dan auto down semua sampai ke baris kedua. Di bawah pun demikian, kalian tetap masih dapat door pocket yang ada aksen garis-garisnya. Dan juga ada speaker sampai ke baris kedua, jadi suaranya merata. Dan di bagian atas, di dalam kabinnya sini, juga ini ada grab handle untuk ketiga penumpang, kecuali driver gitu ya. Jadi secara basic commodity, mobil ini tuh udah deliver dan udah lega banget gitu. Buat kita pakai sehari-hari, buat berempat, apalagi dengan range yang 400 kilo gitu ya. Mobil ini udah sangat ideal buat kalian pakai muter-muter di dalam kota. Segede apa bagasinya? Yuk kita cek. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Jetour X20e. Untuk bukanya, memang harus rada raba-raba ya, karena dia nggak di tengah. Tapi pas sudah kebuka, dia akan langsung spring loaded seperti ini dengan cepat. Dan walaupun ini dalam keadaan jok berdiri tegak di baris keduanya, ternyata bagasinya masih menyisakan ruangan yang lebih dari cukup banget. Karena kalau kalian pengen taruh 2 koper cabin berdiri, itu masih masuk ke sini gitu ya. Jadi ruangannya masih ada kurang lebih 2 jengkal lebih gitu. Masih sangat-sangat lega untuk mobil seukuran ini. Dan memang di dalam sini tuh nggak ada apa-apa lagi. Cuman kalau kita buka ya seperti ini aja gitu ya. Tapi ya sisanya mungkin akan ditaruh di sini kayak pengaman dan lain-lain. Kalau kalian butuh ruang lebih besar, jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan dengan format 60-40. Kayak gini. Walaupun memang ini ruangannya
ada hump-nya gede banget di bagian sini, tapi tetap kalian bisa taruh barang di atasnya, jadi udah cukup oke lah. Dan juga sisanya di bagian bagasi sini, memang dia nggak ada apa-apanya, jadi ya seperti itu aja. Tapi at least dikasih pelindung di bagian sebelah sini ya, untuk melindungi supaya pas keluarin barang, itu nggak ngelecetin catnya. Dan ini pun bagasinya, walaupun plat nomornya di bumper, cukup rendah. Jadi kalau kalian pengen ngangkat barang ke sini, itu nggak terlalu ngangkat terlalu tinggi. Dan yang gue suka juga, nutupnya itu premium banget. Ini kita tutup nih. Cep, kayak yang ya. Yaks, oke. Jadi kurang lebih gitu, jadi sedikit fun impression mengenai si Jetour X20e tahun 2025. Mobil ini menurut kita adalah satu-satunya mobil yang bisa banget ngelakukan BYD Atto-1 dengan segala kejumawannya di Gias 2025 kali ini. Karena sebenarnya formulanya tuh serupa. Bentuknya tuh city car, full electric, 4 pintu. Tapi mobil ini justru punya satu kelebihan dari si Atto-1, yaitu dari segi kelegaan kabinnya. Dari baris pertama sampai baris kedua sampai bagasinya, mobil ini memang terasa sangat lega berkat formulanya yang ngikutin ala K-Car gitu. Dan secara range yang ada di 305 km dan 405 km untuk masing-masing tipenya, membuat mobil ini harusnya bisa banget bersaing lawan dengan BYD Atto, tinggal harganya aja. Nah, pada saat di Gias 2025, memang Jetour belum meresmikan harga dari si X20e ini, sekaligus masih melakukan survei kira-kira harga yang cocok berapa untuk mobil listrik yang satu ini. Kalian bisa langsung komen juga di bawah kira-kira untuk varian Journey yang varian bawahnya itu harganya cocoknya berapa, dan untuk varian Inspira yang varian atas yang 405 km itu cocoknya harganya berapa. Kalian bisa langsung komen aja di bawah, siapa tahu dibaca oleh Jetour Indonesia. Dan menurut kita dengan harga yang harusnya bisa lebih kompetitif dibandingkan Atto-1, mobil ini bisa banget punya peluang untuk mencuri para orang-orang Indonesia yang pengen mobil listrik perkotaan yang kabinnya lebih lega. Terima kasih banyak bagi kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian subscribe ke YouTube channel Sobat Jangki. Yang pun juga sosial gaming untuk kesalahan kami langsung klik sebelah sini. Super selalu update dan informasi baru dan mobil menarik seperti si Jetour X20e yang satu ini. Gak sabar banget pengen nyobain gimana rasa berkendaranya. Semoga mobil ini bisa segera dijual di Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.